gak lama mereka papasan dengan satu pendaki. Jadi kita akan skip lagi 4 pendaki ini. Satu pendaki yang memang turun lagi. Satu pendaki yang turun ini kok mirip dengan satu pendaki yang sebelumnya. Tapi mereka nggak berpikiran bahwa itu adalah pendaki yang sama. Jadi kayak si pendaki ini lagi-lagi ngeliatin ke mereka berdua. Mereka berdua pun ikut mandang. Cuman Manggut senyum lagi gitu kan. Si Komeng ini sempat kesel gara-gara, anjir gua harus kayak manggut terus kan udah kayak burung gua manggut terus. Udah nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gua bakal nyeritain tentang dua akamsi yang niat naik gunung tapi justru malah ketemu sama pendaki yang udah pernah meninggal di gunung itu. Kalian pasti penasaran kelanjutan ceritanya seperti apa. Kalian wajib pantengin video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video terbaru tentang gua. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gua di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gua juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan nggak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Kita sebat but kan. Jangan lupa ngopi. Gua tahu lu semua pada senang kan ngeliat gua pakai baju putih, Kak. Kelihatan ganteng dikit ya? Beneran dah. Beneran kan gantengan, makanya itu sering pakai baju putih. Dan lu jangan pada komen nih, bang baju lu nggak ganti-ganti nih. Di sini ada gambar nih. Ini tuh penentu biar kalau baju gua tuh ganti gitu kan. Jadi lu jangan yang berkomen gua nih nggak ganti baju gua. Emang kalau beli kadang ya satu warna tuh ya udah bisa gambarnya sama itu beberapa gitu, kayak dua mungkin kan. Nah ini nih udah beda nih sama yang kemarin lu lihat dah. Cerita yang sebelumnya gua pakai baju putih, lu lihat ininya. Pasti itu beda. Intinya beda lah bajunya gitu kan. Dan emang gue ngerasa gue pakai baju putih gantengan gitu kan, tapi ya sudah lah karena gue lebih nyaman baju putih. Dan bosen kan hitam mulu, berkerah juga lu pada bosen kan. Akhirnya gue sekarang pakai warna-warna cerah biar cerah masa depan kita gitu kan. Dan oke, bakal kita nyeritain tentang dua pendaki akamsi cuy. Kita sebut aja namanya Komeng sama Ajo cuy. Komeng sama Ajo ini tinggal di salah satu lereng gunung Sindoro. Gunung Sindoro, iya nggak semua nih cuy. Atau bisa dibilang, ya mau akamsi atau orang yang tinggal di lereng Sindoro pun belum tentu pernah naik ke puncaknya. Mungkin kalau untuk pinggir-pinggirannya pernah lah. Tapi kalau untuk ke puncak, itu belum tentu pernah. Nah Komeng sama Ajo ini adalah salah satu akamsi atau sebagian dari akamsi yang memang ya Gunung Sindoro ini gitu. Tapi gue nggak pernah naik sampai puncak gitu. Dan memang mereka ini nggak suka juga gitu. Maksudnya bukan nggak suka ya, lebih ke ngapain sih ke gunung. Karena mereka sering masuk ke gunung pun ya cuman buat berburu. Udah gitu juga, ya kalian tahu sendiri lah kehidupan di gunung itu seperti apa. Ya tapi kan tergantung balik lagi ke orangnya. Nah dua pemuda ini itu tuh lagi main lah. Dan umur mereka berdua ini mungkin masih sekitaran 18 atau 19 tahunan lah ya. Mereka berdua ini main kan, lagi jalan-jalan sore lah. Dan jalan-jalannya nggak naik motor cuy, pure jalan kaki. Lagi jalan, ketika mereka lagi jalan ini, mereka ngedengar sebuah berita atau ngedengerin nguping gosipan dari tetangganya. Yang dimana ternyata pada saat itu ada sebuah kejadian. Ada pendaki yang kesurupan, bahkan katanya ada pendaki yang sampai meninggal juga. Mereka ini sebenarnya udah terbiasa dengan hal atau berita seperti itu karena memang desa mereka
Desa Komeng dan Ajo ini bisa dibilang kehalangan atau selisih dengan beberapa desa lah, paling sekitar 1 atau 2 desa terus pintu Simaksi gitu kan. Jadi ngedengerin berita-berita kayak gitu udah biasa aja. Tapi entah kenapa pada saat itu mereka ini juga kayak ikut ngegosip, tapi nggak ikut sama tetangganya cuy. Jadi kayak bilang lah mereka berdua ini kayak, gue mah aneh dah sama anak zaman sekarang, kok bisa naik gunung pada mati, pada nyasar. Lah mereka tuh naik gunung tuh niatnya apa sih? Dan emang mereka naik gunung nggak dibekali ilmu apa? Padahal kan kita tahu bahwa di gunung itu adalah alam liar yang memang bahaya. Banyak resiko yang harus ditangguh. Apalagi ngedenger para pendaki ini hipotermia. Udah tahu di kaki gunungnya aja sedingin ini. Mereka mau naik gunung terus pakai jaket yang tipis. Kita aja nih punya jaket ya walaupun second, walaupun thrifting, ya setidaknya ini jaket memang untuk nutupin rasa dingin gitu, kayak bulang dan sebagainya. Jaket mereka jaket mahal tapi thriftingan, secondan gitu kan. Lah gue ngeliat zaman sekarang pendaki ini pada ngasal banget. Ajo ini bilang udah nggak boleh yang namanya berburuk sangka sama orang. Lagian kan nyawa orang, hidup mati seseorang itu bukan kita yang nentuin. Benar, bukan kita yang nentuin, tapi setidaknya kita bisa meminimalisir untuk terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan kan di gunung kalau memang persiapannya itu bagus. Dan gue juga kadang suka aneh, gua orang yang tinggal di kaki gunung gak pernah yang namanya ngeliat penampakan, kerasukan, bahkan desa kita juga iya gak pernah tuh ada. Ya mungkin orang tua dulu mah ya sudahlah. Tapi kayak anak muda zaman kita ini nggak ada tuh yang kesurupan. Kita nyari kayu ke gunung atau ke lereng gunung biasa aja, berburu biasa aja. Paling minusnya ya cuman pegel-pegel doang atau ya nginjek kayu, kaki sobek, ya itu mah udah hal yang biasa karena ya namanya di alam kan. Dan kita juga ngelakuinnya kalau berburu itu lari-larian, jadi wajar lah. Nah ini mereka sampai kerasukan, bahkan paling parahnya sampai ada yang minta kopi, rokok. Gue pengen banget dah kesurupan kayak begitu. Cuman gue tahu kalau gue jadi kesurupan tiba-tiba minta martabak, bisa dibogem pala gue sama emak gue kata dia, apalagi sama abang gue. Iya sih, cuman kan ya nggak tahu lah. Gue juga heran sama pendaki-pendaki sekarang, tapi ya udahlah, biarin aja. Tercetuslah sebuah ide, gimana kalau kita naik gunung? Ajo langsung lirik, sejak kapan lu pengen naik gunung? Maksudnya apa nih? Nyari kayu? Atau cuman main? Atau ikut berburu? Maksudnya naik gunung apa nih? Ya kita naik gunung sampai puncak. Penasaran juga kan? Udah 18 tahun gini kita nggak pernah tahu yang namanya puncak Gunung Sindoro. Sedangkan kita tinggal di kaki Gunung Sindoro. Bentar. Lu tadi barusan udah ngomong kalau naik gunung itu banyak persiapan. Lu tiba-tiba mau naik aja. Gimana ceritanya? Lah tenang, kan kalau perihal dingin kita udah bisa ngadepin. Lu punya jaket, gue punya jaket, sleeping bag, gampang nanti kita minjem. Terus soal masak, ya elah masak, beli mie aja. Kalau perihal masak nasi mah kita ngeliwet baik dah. Dia bilang udah gampang. Tapi jangan sekarang deh. Udah besok aja, gua agak ada duit, kata si Ayu tuh kan. Udah gampang, gua ada nih 20.000 30.000 mah cukup lah buat beli asin sama mie doang mah. Lah emang kita mau jalur mana? Kan kalau jalur depan otomatis kita harus dikenain tarif ya kayak Simaksi. Ya ngapain kita jalur depan, jalur sini aja. Tapi emang gak takut nyasar? Kagak. Gue pernah kok lewat beberapa kali dan pernah dikasih tahu juga bahwa ini ada satu jalur yang dimana kalau ditembusin itu akan nembus ke jalur pendakian gitu kan. Yakin lu? Yakin. Terus masalah tenda dan alat-alat lain gimana? Udah yuk, lu ikut gua aja. Tapi kagak ada tapi-tapian. Udah yuk sekalian belanja kita jalan. Ya udah dah, akhirnya mau nggak mau tuh Ajo tuh nurut pada saat itu. Singkatnya mereka berdua pergilah ke salah satu rumah teman mereka. Nah rumah temannya ini bisa dibilang teman abangnya cuy. Abangnya itu memang seorang pendaki, bahkan bisa dikatakan tim rescue dari Gunung Sindoro juga. Cuman entah kenapa sering banget ditawarin kayak, lu anak muda kok nggak mau naik gunung gitu kan. Tapi ya Komeng ini ngapain gue naik gunung, males lah gitu kan. Ya naik mah naik aja gitu, kayak cuma nyari kayu dan sebagainya gitu kan. Dan nggak punya niatan untuk pengen naik gunung.
Akhirnya Ajo sama Komeng ini kan pergi tuh ke temen abangnya. Di situ tuh kayak, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam, siapa? Lu Meng, ada apaan? Tumben-tumbenan lu main ke rumah gua," gitu kan. Kagak Bang, jadi gini, diceritain lah bahwa dia tuh pengen minjem perlengkapan gunung. Temen abangnya ini sempet heran, bukannya abang lu ini suka naik juga ya, dan dia justru alatnya lebih komplit. Komeng langsung garuk-garuk pala. "Bener sih ucapan lu Bang, cuman kan lu tahu sendiri, gua kagak mau diledekin sama bang gua. Lagian nanti ribet lah, banyak pertanyaan A I U E O. Dan gua udahlah minjem ke lu aja, nanti kalau ada rezeki nanti gua ganti dah, gua beliin dah lu rokok." Udah gampang kalau perihal itu mah. Gue sih ya yang penting keadaan bersih, naik bersih. Ketika lu minjem bersih, ya pulangin pun harus bersih. Udah aman, pokoknya siap. Barang-barang lu nggak bakalan ada yang copot-copot, nggak bakalan ada yang rusak. Dan itu adalah itikat ketika lu minjem barang ya. Buat lu pada nih yang suka minjem barang apapun, bukan cuma pendakian, jadi tolong ketika lu minjem balikin tuh dalam kondisi yang masih bagus. Dan lu minjem kondisi bagus, ketika lu balikin tuh barang hancur. Tuh gue sering banget, makanya sekarang gue pelit sama manusia-manusia yang suka minjem peralatan pendakian sama gue. Intinya bodo amat, tuh mau dicap pelit juga nggak peduli. Dan kita balik lagi ke ceritanya. Akhirnya udah dikasih pinjem, tapi Komeng ini bilang, "Bang, tapi lu jangan bilang ke siapa-siapa kalau gue mau naik gunung ya." "Aman, siap." Nah, si Komeng ini dibekelin satu HT. Karena memang ya dia pun satu tim dengan abangnya gitu kan, dengan abangnya Komeng ini. "Nih gue bekelin satu HT. Kalau lu terjadi apa-apa atau memang lu nyasar dan sebagainya, lu harus kasih info ke gue." "Oke, siap." Udah kan, singkat cerita mereka itu udah dapat barang. Nah, barang ini atau perlengkapan pendakian ini mereka taruh lah di temennya lagi buat nitip doang. Akhirnya ditaruh, disimpan, terus mereka pulang. Mereka ini jalan pulang ini langsung lah kayak, "Gimana nih, kita besok mau berangkat jam berapa? Habis zuhur aja kali ya?" "Lah, siang bener, kita kemalaman kita." "Udahlah nggak apa-apa, kita agak sorean juga nggak apa-apa, trekking malam aja lah. Karena kalau misalkan kita berangkat siang, gue takutnya keluarga gue curiga dan nanti banyak pertanyaan. Walaupun sebetulnya mereka juga pasti akan izinin kok, tapi gue males banget ditanya-tanyanya lah. Lu tahu sendiri kan, orang tua kita kayak gimana. Kalau nanya tuh udah kayak kereta api, kagak kelar-kelar." "Iya sih. Ya udah deh kalau gitu. Ya udah, besok kita sekalian belanja dan sebagainya ya." "Oke, siap." Mereka tuh berpisah lah, dan kita akan langsung ke sampai di hari H. Mereka ini udah packing-packing, udah belanja dan sebagainya. Ketika mereka udah packing-packing, ada satu barang yang memang ketinggalan, yaitu walkie-talkie atau HT. Akhirnya mereka ini berangkat lah cuy. Mereka ini berangkat dan gak tahu bahwa HT ini ketinggalan. Mereka berangkat, set. Di awal perjalanan mereka udah tahu. Jadi mereka ini gak melalui jalur yang resmi, atau bisa dikatakan ya kita bisa bilang anggaplah itu jalur ilegal lah ya. Mereka ini jalur ilegal. Di awal perjalanan mereka happy, mereka ketawa-ketawa, dan mereka menceritakan cerita lama yang dimana pada masa kecil, kayaknya kita pernah main kesini deh, dulu ikut berburu begini ya gitu. Dan sampailah ke topik yang dimana, lu percaya gak sih Jo, kalau di gunung kadang banyak orang yang lihat pendaki yang udah meninggal tiba-tiba ada. Terus ada pocong, ada kunti, ada genderuwo. Ya gue juga gak tahu Jo. Ya mungkin ada, mungkin gak ada juga. Ya kalau memang ada pun ya kita berdoa supaya kita gak ketemu. Dan amit-amit jangan sampai deh kita ketemuan sama bentukan yang memang bisa dikatakan nyeremin. Ya kalau memang mau setan, setidaknya bentuknya kayak manusia ke, biar kita nggak takut kan. Gara-gara ucapan itu, seolah ucapan itu adalah sebuah doa. Mereka itu meneruskan perjalanan sambil ngobrol ngalir ngidur, mulai dari pembahasan perempuan, terus pembahasan setan, hidup, cita-cita dan sebagainya. Singkatnya mereka ketemulah sebuah persimpangan. Ketika sampai di sebuah persimpangan, mereka udah mulai nyium bau selewiran, anyir atau amis. Tapi mereka nggak punya pikiran parno. Kayak berpikiran, namanya di gunung, udah hal yang wajar. Lagian juga kan memang
Mereka ini tahu ada beberapa spot yang memang kayak dipakai untuk sebuah kepercayaan. Ya terlepas dari percaya atau enggak ya, itu orang-orang tua dulu. Orang tua dia pun sering melakukan kayak gitu. Mungkin nggak apa-apa, nggak perlu diusik. Jadi kayak bau-bau anyir, amis, kemenyan kayak gitu, mereka udah udahlah, hal yang wajar. Ketika sampai di pertigaan, ada satu pendaki itu turun. Pendaki itu turun, gak bilang permisi, gak bilang apapun. Tatapan matanya itu natap ke mereka berdua. Sedangkan mereka berdua pun itu natap ke pendaki itu. Kayak nunduk doang kan. Dan mereka pun nunduk sambil senyum. Tapi beda halnya, pendaki itu cuma nunduk tapi gak senyum. Udah kan. Wah tuh baru pada turun. Wah pada sore-sore banget ya mereka turun gitu kan. Ya gak apa-apa lah, lagian kita juga naik sore kan. Iya sih. Ya udah, mereka ini udah masa bodoh dengan satu pendaki itu. Mereka lanjut lagi lah jalan. Lanjut lagi jalan, terus mereka ngebreakan. Taruhlah istirahat, capek gua. Ya udah capek, ambil ngipasin pakai topi itu. Ya gerah juga ya. Ya ternyata gerahnya itu pas ketika kita dibawa capek. Tapi kalau keringatan udah nggak ada nih, gue yakin udah pasti bakalan dingin juga kan. Ya iyalah, namanya juga di gunung. Mau ngapain nih? Buat cemilan. Iyalah buka cemilan, ada tuh enak sukro. Makanlah mereka sukro kan, nyemil-nyemil. Nggak bikin mie, nggak bikin apa, cuman istirahat. Mereka nyemil-nyemil, terus kayak nyebat dulu kali ya, nyebat gitu kan. Woi lu mau rokok? Bawa dong, dia bilang. Nyebatlah mereka, nyebat. Tiba-tiba ada beberapa pendaki itu sedang naik. Nah pendaki ini itu jumlahnya ada 4 orang. Jumlah 4 orang ini mukanya, jadi dari awal ketemu satu pendaki itu mukanya pucat. Tapi mereka nggak punya pikiran negatif karena memang mereka nggak berpikiran bahwa itu ada sesuatu hal yang mistis. Mereka ngelihat 4 pendaki ini juga kayak pucat. Lihat nih, anak kotak, dia bilang. Naik gunung segini aja pada pucat nggak boleh kayak gitu. Ntar kedengeran, malah nggak enak gitu kan. Lagian kan adanya pendaki juga ngebantu ekonomi di daerah kita. Iya maaf. Nggak lama satu pendaki dari 4 orang ini tuh nyamperin mereka. Mas, boleh minjem koreknya? Oh boleh. Ini sempat ada sebuah pegangan gitu, kayak seolah kayak kesentuh gitu kan. Nah dari pegangan ini ternyata tangannya itu bener-bener dingin bang. Dingin gitu. Wajar lah gitu kan. Terus nyalain, nyala, terus mereka tuh makasih mas, jalan lagi, mari mas gitu kan. Dan yang 2 atau yang 3 pendaki ini yang nggak minjem korek itu kayak nggak punya muka atau ekspresi senyum atau apa, cuman manggut doang. Sedangkan yang nanya ini kan cuma satu pendaki doang gitu kan. Ya udahlah, mereka jalan lagi. Lu lihat orang naik gunung ngerokok, trekking sambil ngerokok. Ogah bener, susah menikmatinya. Udahlah kita nikmatin dulu, lagian masih aman lah. Dan kita pun udah tahu bahwa kita akan kena trekking malam. Iya sih. Gak lama mereka papasan dengan satu pendaki. Jadi kita akan skip lagi 4 pendaki ini. Satu pendaki yang memang turun lagi. Satu pendaki yang turun ini kok mirip dengan satu pendaki yang sebelumnya. Tapi mereka nggak berpikiran bahwa itu adalah pendaki yang sama. Jadi kayak si pendaki ini lagi-lagi ngeliatin ke mereka berdua. Mereka berdua pun ikut mandang. Cuman manggut senyum lagi gitu kan. Si Komeng ini sempat kesel gara-gara anjir gua harus kayak manggut terus kan, udah kayak burung gua manggut terus. Udah nggak apa-apa. Itu kan salah satu bentuk keramahan kita. Udahlah tuh, wajar kita juga ketemu sama orang juga kayak begitu. Iya sih, cuman kayak pegel aja begini terus gitu kan. Udah turun tapi Ajo ini bilang, gua kayak pernah lihat tapi di mana ya? Lihat di mana sih lu? Itu juga pendaki kan orang kota. Ya mungkin di jalan atau lagi jajan ke warung bisa aja kan. Atau lagi kemarin kita main ya kita nggak ada yang tahu juga. Atau kemarin juga kan banyak banget yang kita ngelewat pendaki gitu, ngelihat pendaki yang pada jalan kan. Iya sih, tapi ya sudahlah, bodo amat. Mereka masih belum punya pikiran yang seujud pada saat itu. Akhirnya mereka ini kan lanjut lagi jalan lah setelah nyemil dan ada prasangka-prasangka aneh. Tapi mereka masih berpikiran positif. Ketika mereka bangun, ada sebuah kejadian aneh lagi. 4 pendaki sebelumnya dan salah satunya yang minta korek atau minjem korek
Tiba-tiba ngelewat lagi dari bawah. Mereka berdua natap keempat pendaki tersebut. Dan mereka nggak ngomong sepatah kata pun. Pendaki itu cuma natap ke mereka berdua. Dan melanjutkan perjalanannya. Mereka berdua yang nengok benar-benar nggak percaya. Dan Ajo langsung nyenggol. Bukannya itu 4 pendaki yang tadi minjem korek. Dan arah mereka kan ke atas. Kenapa tiba-tiba muncul lagi di bawah? Salah lihat kali, salah lihat. Nggak mungkin salah lihat. Pakaiannya, tasnya semua sama. Dan kita benar-benar merhatiin 4 pendaki itu. Dan lu tahu kan, orang yang minjem korek itu mukanya kayak gimana? Udahlah, nggak usah dibikin pusing. Kalau memang kita nggak percaya, ya udah kita kejar. Mereka ini mau ngejar lah ke 4 pendaki itu. Karena mereka udah mulai agak parno dan ketakutan kan. Ketika mereka nengok ke atas dan mau ngejar, 4 pendaki itu udah hilang dan lenyap. Mereka bengong dan getar. Bahkan Aju ini bilang, wah nggak beres nih. Kita turun lagi yuk. Wah gua nggak bener nih. Gue takut dah. Kagak mau gua takut ketemu setan. Dia bilang gitu kan. Apaan sih, lemah banget. Mungkin kita salah lihat lagi kali gitu kan. Lagian mungkin itu pendaki lain yang memang pakaiannya sama. Ya lu tahu sendiri kan. Zaman sekarang baju kita aja atau jaket gua aja kan banyak yang nyamain. Ya tapi udah yuk jalan lagi. Udah lu gak usah takut. Nah setelah mereka melanjutkan perjalanan, mereka itu selalu dibarengi dengan wewangian. Yang gak lain itu seperti wewangian kemenyan, kembang, dan bahkan samar-samar kedengeran suara lantunan gamelan. Tapi mereka berdua cuman berasumsi bahwa suara gamelan itu mungkin itu adalah dari bawah desa. Karena memang suaranya pun gak begitu jelas cuy. Atau bisa dikatakan samar lah. Ajo walaupun memang berpikiran pada saat itu ya udahlah semoga nggak apa-apa. Tapi dalam hati kecilnya itu masih ada muncul rasa-rasa takut. Beda halnya seperti Komeng yang masih gagah berani. Mereka ngelanjutin perjalanan lagi kan. Singkatnya, waktu pun sudah menunjukkan mulai malam. Ya kurang lebih 6:30 dan mereka masih belum sampai di area camp. Singkat cerita, mereka sampai di salah satu spot. Ini bukan pos. Mereka itu melihat beberapa pendaki yang dimana pendaki ini seolah lagi dapat kesulitan. Tapi bukan 4 pendaki sebelumnya atau 1 pendaki yang sebelumnya. Mereka ini lihat. Cok, lihat tuh. Kenapa ya? Itu pendaki apa bukan? Jangan-jangan pendaki yang tadi. Bukan, lu lihat no beda bajunya. Lu kenapa jadi parnoan sih? Kayaknya mereka lagi kesusahan. Apa jangan-jangan mereka lagi kesurupan gitu kan? Atau kecapean atau kena hipo gitu. Udah. Gak cuek aja, lagian juga kan kita juga masih pemula, nggak tahu gimana cara nangiannya. Ya sih, ya udahlah kita jalan aja ya, belakang nggak lihat aja kali ya. Ya udah kayak gitu aja kata si Ajo tuh. Mereka jalan. Ketika mereka sampai di batas atau di spot yang di para pendaki ini seolah kayak lagi kesusahan ini, satu pendaki itu narik tangan mereka berdua. Jadi tangannya ini genggam dan ketika digenggam, tangan dari pendaki tersebut itu dingin banget. Mukanya pucet. Karena udah malam, otomatis muka pucetnya ini benar-benar serem. Bahkan Komeng yang pada saat itu awalnya tuh memang gak terlalu takut. Tapi bulu kuduknya itu langsung merinding cuy. Beda dengan halnya dengan Ajo yang dimana pada saat itu dia udah aduh kenapa serem banget tuh muka ya. Kok pucet udah kayak mayat anjir. Ajo tuh nunduk. Beda Komeng. Kenapa bang? Kenapa? Mas tolongin teman saya lagi dalam keadaan genting. Teman saya kesurupan, kayaknya ketempelan setan di sini. Komeng langsung garuk pala. Waduh mas, kita bisa nolongin kayak gimana? Tolongin mas, bantuin. Gimana caranya supaya ngusir setan di sini? Atau ngusir setan yang masuk ke dalam tubuh temannya. Komeng cuman saling lirik ke Ajo, sedangkan Ajo itu nunduk ke bawah. Jo, ya apaan? Gimana nih kita dipindahin dulu? Ajo tuh kayak nggak kegeleng sambil naikin pundaknya kan, soal kayak nggak tahu harus gimana. Tapi Ajo ini punya rasa takut dengan para pendaki ini.
Karena memang para pendaki ini cuman yang ngerespon ini satu, tapi sisanya mukanya datar, diem, pucet, nggak ada seolah tatapan dari mereka itu ada tanda-tanda kehidupan. Tatapannya itu benar-benar kosong. Dan bahkan orang yang kesurupan kan kita tahu bahwa karena kerja, tapi ini cuman kesurupan matanya melotot, pure melotot doang. Dan mereka juga kan nggak tahu ya, orang jenis kesurupan itu kan macem-macem ya, ada yang ngereok, ada yang enggak dan sebagainya gitu kan. Dan langsung komen ini bilang, "Kak atau Mas gitu kan, maaf banget, kita juga bingung gimana cara ngadepinnya atau buat ngebenerin ngobatin orang kesurupan tuh. Kita tuh nggak punya keahlian atau ilmu untuk nyembuhin orang kesurupan. Toh kita juga pendaki pemula. Udah Mas tolongin kayak dipaksa." Akhirnya mereka dipaksa buat deketin. Dan Kom itu kayak dalam hatinya dia tuh kayak, anjir gimana nih, masa iya gue bacain alhamdulillah doang. Wah gimana ya. Ketika Komeng ini cobalah dia tuh berusaha karena udah dimintain tolong dan gak enak juga kan. Ya coba Mas ya, tapi kalau nggak bisa tolong dimaklum dan dimaafkan. Ini salah satu bentuk ikhtiar aja. Si pendaki itu nggak ngomong apapun, akhirnya dipegang tangannya. Dan tangannya ini jauh lebih dingin daripada orang yang narik tadi. Cek, pusingnya dingin banget. Apa jangan-jangan hipo kali ya? Wah, Mas kayaknya ini bukan kesurupan deh. Ini kayaknya hipo. Aju ini sempat kayak, buset nih orang kok tahu-tahuan aja. Ya memang sih gejala hipo itu kan sebenarnya lumayan gampang kalau mereka mau belajar gitu kan, banyak lah. Dan ini udah dingin banget ya. Jangankan si pendaki ini, mungkin mereka berdua pun atau warga lokal pun kalau ngalamin dingin seperti itu mungkin bisa terkena hipotermia. Karena mereka pun ya sepe-apeanya mereka berdua tahu hipotermia adalah gejala penurunan suhu tubuh yang otomatis badan itu pasti bakal dingin gitu kan. Ini kayaknya hipo deh. Akhirnya ya dia coba dulu lah buat ngobatin tapi enggak. Dan mereka tuh kayak, waduh Mas nggak bisa nih. Tapi nggak ada omongan apapun. Nah ketika udah mulai krik-krik dan mereka itu nggak ngomong apapun, mereka itu cuma diem, tatapannya tuh kosong. Beda kayak sebelumnya ada yang minta tolong. Mas atau abang-abangan yang minta tolong sebelumnya pun itu diem. Pure diem aja, nggak ada ngomong apapun. Tatapan mereka kosong. Komeng udah mulai ketakutan dan lirik ke Aju, kok tiba-tiba mereka diem. Kenapa ini? Aja pun bilang kayak, cabut yuk, kita tinggalin. Tapi kasihan mereka. Ditarik lah. Mas bentar ya, aku ngobrol dulu gitu kan. Ditarik nih Komeng ini agak sedikit menjauh gitu kan. Mereka tuh ngobrol bisik-bisik. Aja nih bilang, aduh kita nggak bener nih. Dan gue ngerasa kok ada yang nggak beres dari para pendaki ini. Kayaknya kita langsung pamitan aja deh. Terlepas dari dia senang atau enggak, itu urusan belakangan. Tuh kita juga kan nggak bisa namanya nanganin orang hipotermia atau kesurupan. Ya Komeng itu masih ngeyel. Iya kalau orang ke hipo kan ya diangetin lah. Angetin matamu dia bilang. Angetin pakai apa? Lu bakar tuh orang. Ya nggak gitu, pakai jaket. Lu aja jaket bawa 1, SW kita bawa 1. Lah kalau memang dia kena hipo, kenapa? Ya udahlah kita kasih saran aja supaya temennya ini atau salah satu untuk minta bantuan ke bawah gitu kan. Nah mendingan kayak gitu aja deh. Kita ambil gampang aja karena kita terlalu lama di sini juga badan gue udah mulai dingin. Dan emang lu nggak merinding? Merinding sih, gue juga agak takut. Kenapa tiba-tiba mereka diem gitu kan? Nah ketika mereka yaudah yuk kita izin ke mereka untuk cabut. Dan ketika mereka mau izin mereka dikaget dengan rombongan tersebut yang dimana ketika ditengok rombongan itu hilang seketika. Ajo udah bener-bener ketakutan dan parno. Kan gua bilang apa itu pendaki kok tiba-tiba hilang. Wah nggak beres nih. Ayo cabut. Komeng pun nggak banyak ngomong lagi dan sekarang benar-benar nurut. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan lagi. Singkatnya mereka ini sampailah di area camp. Di sepanjang perjalanan ketika mereka meninggalkan pendaki yang tiba-tiba hilang ini, mereka itu udah nggak ada obrolan. Mereka itu udah doa terus. Pokoknya doa dan nggak ada bercandaan apapun. Ketika sampai di area camp mereka merasa senang. Gara-gara di area camp itu banyak tenda. Seolah mereka ini kayak nggak kebagian spot. Wah penuh cuk dia bilang.
Jangan-jangan tendanya udah banyak, area campnya udah banyak yang booking nih. Wah, di mana ya? Iya nih, kok tiba-tiba penuh. Nah, ketika mereka jalan ngelewatin tenda lainnya, Aju kan sempat nengok karena banyak pendaki itu seolah lagi pada di luar. Tapi pendaki-pendaki ini semua mukanya itu pucet. Gak ada obrolan apapun dari para pendaki ini. Bener-bener diem. Mereka tuh ngumpul tapi mereka diem. Aju udah mulai panik lagi. Astagfirullahaladzim, apa ini gara-gara gue kecapean ya? Masa sih? Tapi kan ini rame. Ini beneran pendaki kan dalam hati Ayu. Gak mungkin semuanya ini setan. Bener kok, bahkan Ajo itu sampai megang tenda mereka dan itu Rio bisa megang tenda gitu. Bener kok, tapi kenapa tatapan para pendaki ini kok aneh-aneh? Ajo tuh udah mulai ketakutan dan bahkan sampai megang carrier dari Komeng. Komeng sempat heran kan, lu kenapa sih? Gak apa-apa, udah yuk kita cari area camp. Iya ini gue juga lagi nyari nih, kagak ketemu temu, gue heran. Di mana yang kosong ya? Akhirnya mereka ini kayak nengok kiri kanan tapi Ajo ini kayak cuman gak mau nyariin deh. Komeng ini sempat ngeliat, wah di sono no, Jo, lu lihat deh, kita ke sana yuk. Kayaknya di situ cuma ada satu tenda tuh. Dan ya udahlah kita di sono semoga ada spot lagi gitu kan. Kita numpang-numpang siapa tahu ada gitu kan. Ya geser-geser dikit lumayan lah gitu kan. Ya udah gue mau ngikut dulu aja. Akhirnya dia itu pergilah ke satu spot yang dimana spot ini memang pure sepi cuy. Memang sepi banget. Mereka ini akhirnya ngecamp lah di spot itu. Di spot itu memang ada satu tenda. Tapi nggak ada penghuninya. Atau bisa dibilang nggak ada orangnya, entah mungkin udah istirahat atau apa nggak tahu ya. Dan ketika mereka sampai di area camp itu mungkin kurang lebih sekitaran jam 9 atau jam 10 malam. Mereka ini langsung ngedirin tenda. Ketika selesai ngedirin tenda mereka mau beres-beres barang. Tiba-tiba ada yang nanya dan negor, baru sampai mas? Wah iya kak baru sampai nih, aduh maaf kayak kita numpang dia bilang gitu kan. Oh iya nggak apa-apa, aman gitu kan. Si pendaki ini tuh ramah. Memang dalam mukanya ini benar-benar pucat. Ajo udah mulai parno lagi, ini pendaki apa bukan, karena benar-benar udah takut pada saat itu. Oh dari mana mas? Wah kita sih dari bawah, dijelasin ngobrol-ngobrol sambil beres-beres. Dan mereka ini kayak mau nyiapin makanan kan. Wah masnya mau bikin makanan ya? Nggak usah mas, nggak usah bikin makanan, mendingan ikut kami aja. Ikut kami maksudnya kita masak banyak nih, dan di bawah juga masih ada rombongan kita. Ajo sempet nolak pada saat itu, tapi Komeng tuh kayak, ah udah Meng, nggak usah lah, nggak usah nolak, udah namanya rezeki. Ya udah boleh. Akhirnya mau nggak mau kan mereka itu ikut lah, dibawa ke bawah. Mereka ini ngumpul dengan satu tim yang seolah kayak memang si tim ini tuh kayak entah memang bener kenal atau nggak tahu lah pada saat itu. Mas dikenalin satu-satu namanya. Oh iya. Awalnya itu terasa hangat. Walaupun memang muka dari para pendaki ini semuanya pucat semua. Ajo tuh nggak berani nengok. Beda halnya kayak Komeng ya. Ya udah ngikut ketawa, bercanda dan sebagainya. Bahkan Ajo ini sempat ditegur sama pendaki lain. Masnya kenapa? Kok nunduk terus? Kita nggak akan nyalakain mas kok. Dan ya hitung-hitung ini adalah sebuah pengalaman pertama untuk kalian berdua. Ucapan itu seolah jadi sebuah pertanda yang terngiang-ngiang di kepala Ajo sempat kepikiran tuh buat kita berdua. Pengalaman apa maksud dari ucapan itu? Tapi Ajo tuh diem aja. Bahkan ditawarin makanan Ajo ini nolak sama sekali. Sedangkan Komeng itu makan terus, dan bahkan Komeng ini sampai kayak ngeluarin rokok. Oh ini makan rokok. Oh iya makasih. Awalnya mereka itu biasa-biasa aja, masih kayak bercanda. Awalnya ketika mereka naik ini kan sepi, senyap, nggak ada omongan. Tapi ketika diajak sama si pendaki yang satu tenda itu tiba-tiba kayak apa ya, bisa dibilang suasananya jadi berubah, ngobrol dan sebagainya, agak sedikit rame gitu kan. Sampai akhirnya Komeng dan Ajo, terutama Ajo ini benar-benar nggak mau yang ngeliat lah. Ditegur pun kayak jawab tapi sambil nunduk doang. Sedangkan Komeng ini ya ketawa seperti biasanya.
kenalan dengan satu pendaki perempuan. Dikenalin sama pendaki yang sebelumnya, yang satu tenda atau yang berdekatan tendanya sama tendanya Komeng dan Ajo. Si pendaki ini bilang, "Mas, nih kenalin teman baru kita." Setiap ucapannya itu kayak aneh-aneh menurut Ajo. Kenalin teman baru kita. Gua nggak akan spill namanya. Oh ya, salam kenal. Dan ketika salaman, tangan semua para pendaki itu memang pure dingin. Komeng itu cuma beranggapan ya wajarlah dingin gitu kan, toh tangan Komeng juga dingin, tapi memang lebih dinginan daripada tangan mereka. Kenalan kan, kenalan tek 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 gitu. Setelah kenalan dengan cewek itu tuh kayak senyum, dan Komeng seolah kayak inget banget dengan muka si perempuan ini. Sampai akhirnya ngobrol panjang lebar dan memang gak ada sesuatu yang aneh. Komeng ini bilang, gue mau kencing dulu deh, Mas izin pipis dulu ya. Oh iya silakan pipis lah. Dan Ajo ikut pada saat itu walaupun dia nggak mau pipis tek. Dan mereka itu pipis kan. Ajo ketika pipis ini bilang, lu nggak ada yang ngerasa aneh dengan para pendaki ini? Lu terlalu parno Manjo. Kita memang tadi ngalamin kejadian yang aneh, tapi ya nggak gitu juga kali. Lu emang nggak ngerasa? Gue bingung lagi jelasinnya ya. Lu lihatlah ke belakang, masih ada kok para pendaki itu. Mereka nengok ke belakang. Mereka itu dikagetin dengan para pendaki yang dimana ada pendaki yang dimana pendaki ini adalah pendaki yang sebelumnya ditolongin sama Komeng dan Ajo, pendaki kesurupan. Mereka semua jalan menuju puncak dengan pakai headlamp semua dan mukanya itu jelas. Jadi kayak ketika, "Noh, lu lihat noh, orang masih ada kok." Dan mereka berdua tuh langsung diem. Dan pendaki yang kesurupan ini tuh cuma natap kosong sambil nengok ke mereka. Komeng kan lagi pipis langsung parno kan, dan langsung takut pada saat itu juga. Anjir, ini pendaki yang tadi hilang cuk. Kok bisa-bisanya? Akhirnya mereka itu nyelesain pipisnya dan buru-buru kabur. Buru-buru kabur dan masuk ke dalam tenda, dan mereka nggak memperdulikan dengan rombongan yang lain. Komeng sempat ngerasa nggak enak, tapi Komeng pun udah mulai takut lagi gara-gara ya pendaki yang ini tuh muncul lagi gitu. Wah yaudahlah kita istirahat lah, udahlah kita minta maafnya besok aja. Ya namanya pendaki kan biasanya ramah-ramah gitu kan. Udah kita tidur. Akhirnya mereka tidur lah. Ketika mereka udah mau tidur nyenyak, tiba-tiba ada yang manggil, Mas Komeng, Mas Ajo. Komeng itu langsung bangun kan. Iya kak, kenapa? Kita bisa minta tolong gak? Tolong apa kak? Sambil ngebuka. Kita kekurangan spot, ternyata tenda yang lain ini udah penuh desak-desakan. Kita mau minta tolong untuk tinggal atau bisa dikatakan ya numpang tenda lah. Wah itu kan sebenarnya kapasitas tenda mereka itu 2 doang kan. Aduh, mana yang dimintain tolong adalah tenda perempuan pada saat perempuan, mendaki perempuan. Waduh gimana ya? Tapi ya udah deh gini aja. Jo bangun Jo. Apaan sih Ming? Dimintain tolong nih. Ada yang mau tidur di dalam tenda kita. Maksudnya ya kasihan katanya kekurangan tenda. Udah gini aja, lu tidur di dalam sama ini berdua, gue bakal tenda tidur di luar. Gila kali lu, gue tidur di dalam berdua sama cewek. Enggak deh, lu aja yang di dalam. Gue nggak mau. Jadi mereka ini saling nggak mau tuh gara-gara ya bareng sama cewek. Ya udah deh, kakak tidur di sini sendirian nggak apa-apa ya. Ya udah nggak apa-apa gitu kan. Akhirnya mereka memutuskan bahwa si perempuan satu orang ini tidur di dalam dan mereka berdua akan tidur di luar. Dan akhirnya ya udahlah tidur di dalam, mereka tidur di luar kan. Lu nggak apa-apa nih? Iya nggak apa-apa. Mereka ini tidur di luar. Lu ngapain sih? Ajo sempat kesel kan. Udahlah kita nolongin, lagian juga mereka baik kan ngasih makanan. Udah nggak apa-apa. Lagian masih aman segini mah. Aman kan, nggak terlalu dingin. Iya sih. Ya udahlah, semoga nggak hujan aja kan. Mereka itu tidur istirahat. Singkatnya, mereka dibangunin dengan sebuah air yang dimana pada saat itu kayak ada nyir. Mereka bangun dong, bayangin tidur di gunung seolah kayak ada nyirap. Itu kan dingin banget. Muka mereka itu kayak nggak disiram banyak sih, kayak dikepretin doang dan ada yang dikucurin. Ternyata yang ngucurin itu adalah abangnya si Komeng. Geblek lu, ya bisa-bisa lu tidur dan naik. Gua curiga pantesan itu tenda siapa satu di atas dan kayak gua kenal itu tenda. Lu ngapa di sini dan lu ngapa naik gunung?
Udah tahu ini gunung lagi ditutup. Ditutup maksudnya udah lu bangun-bangun ngapain sih lu tidur di luar? Aneh banget lu kalau hipotermia gimana? Kalau lu mati di gunung gimana? Bikin khawatir orang aja ya. Lu kalau mau naik gunung setidaknya bilang jangan ngumpet-ngumpet kan alat gua banyak bla bla. Wah diceramain habis lah. Komeng sama Ajo cuma bisa nunduk doang dan terima bahwa dirinya itu memang salah. Dan mereka ketika bangun sempat larak-lirik kan matanya pasti ke bawah kan. Kok aneh? Tenda yang awalnya malam itu banyak kok tiba-tiba bisa hilang. Apa jangan-jangan ini yang diomongin bahwa ya gunung ini ditutup gitu atau memang diusir-usirin gara-gara ada sebuah kejadian gitu kan. Iya. Akhirnya udah turun loh. Turun lah. Bahkan belum lu. Ya makan dari mana bang? Lu tahu sendiri gua aja dibangunin sama lu. Akhirnya ya udahlah mereka beres-beres dan Komeng ini nyeritain lah tentang kejadian yang sebelum-sebelumnya. Abah cuman geleng-geleng kepala. Lu ya. Lu tahu nggak bahwa semalaman tadi nggak ada satu pendaki pun kecuali kalian yang naik ke jalur ilegal. Mereka cuma garuk-garuk kepala doang. Serius lu, orang semalam banyak kok kita ngobrol dan sebagainya. Abang yang nggak tahu harus ngejelasin dari mana. Dan mereka baru sadar bahwa abangnya dan yang lain itu sedang mengevakuasi orang. Ternyata ada pendaki yang dimana pendaki itu udah dinyatakan gila. Tapi alhamdulillah beruntungnya ketemu walaupun dengan kondisi meninggal dunia. Ternyata ketika mereka memperhatikan pendaki yang dibungkus ini jadi sempat kayak lihat kan selewatan. Abangnya itu sempat narik. Bang minta tolong kan. Misi deh. Gue pengen ngasih tahu unjuk adek gue. Dibawa tuh Komeng sama Ajo. Lu lihat muka pendaki. Lu ngeliat nggak muka pendaki ini semua? Mereka berdua langsung pucet pias. Karena mereka ini benar-benar melihat bahwa pendaki yang masuk tenda mereka itu adalah orang tersebut. Mereka langsung geter dan lemes-lemesnya. Yakin lu bang ini orang udah meninggal? Yakin lah geblek bilang. Ini orang nyasar dan meninggal gara-gara hipotermia. Dia nyasar hilang gitu kan. Wah kacau lu. Nah di gunung itu nggak serta-merta gampang lu naik. Dan kenapa gua bawel di gunung? Ya kayak begitu. Lu kalau mau naik gunung setidaknya gua bisa ngasih saran dan ilmu untuk lu bisa naik. Di situ mereka abis dan bahkan teman-teman dari abangnya bahkan sampai ada nih yang minjemin juga PA lu kan gua kata apa? Mi hati lu tinggal. Lu bisa-bisanya ninggalin hati. Gua pantesan aja kok ada yang aneh kayak berasa ada yang ketinggalan. Ternyata hati lu ketinggalan. Gua tuh mau ngasih tahu bahwa lu jangan naik di hari itu juga dan gua lupa gua PA juga bahwa ya memang hari itu gua nggak nanya lu naiknya kapan gitu kan. Ya udah dah gue minta maaf ke lu dan ke abang lu juga. Akhirnya gue buru-buru naik dan karena ya udahlah abangnya pun percaya bahwa dua adiknya ini ya nggak mungkin kan melakukan sesuatu hal yang aneh. Tapi untungnya lu semua cuma ditambakin dengan para pendaki yang mukanya ya kayak pure pendaki. Dan abangnya memastikan lagi, percaya atau enggak, semua pendaki yang lu temuin semalam itu bukanlah manusia, melainkan mereka yang pernah tertinggal di gunung ini. Dan mereka orang-orang yang pernah punya cerita di gunung ini. Cerita mereka selalu abadi di gunung Sindoro ini. Mereka semua cuma diam dan sampai akhirnya mereka ketika udah mulai membaik gitu kan, karena tahulah abangnya juga sedikit mungkin kedua adanya ini atau ya si Komeng dan satu sahabatnya ini udah kayak nggak ada sendiri gitu kan, kayak ya shock lah ngeliat ketemu dengan pendaki yang udah meninggal sebelumnya gitu kan. Kayaknya kayak udah ditenangin, udah tenang, mereka balik turun. Dan ketika perjalanan turun mereka udah nggak ngalamin apa-apa lagi karena mereka turun itu pure dengan rombongan yang rame. Singkatnya mereka ini turun. Dan ketika turun pun ya sudahlah, mereka ini masih tetap pakai jalur yang sebelumnya karena nanti akan jadi sebuah pertanyaan ke wartawan kok bisa-bisanya gitu kan. Apalagi ya abangnya Komeng ini tim rescue, tapi Komeng dan Ajo ini ditemenin sama temen abangnya lah, sedangkan abangnya sendiri nyelesain kerjaannya pada saat itu. Turun set dan disitu pun mereka sampai rumah diomelin lagi sama orang tuanya, bahkan sampai diomelin sama warga kampung juga. Tapi mereka ini terima konsekuensi karena memang mereka ini ya bisa dikatakan
udah bandel juga gitu kan. Tapi itu sebuah pelajaran, ternyata di gunung memang ada sesuatu hal yang memang tidak bisa dijelaskan. Dan bahwa di Gunung Put selain fauna dan satwa, ada hal yang lain, yaitu mereka sosok-sosok yang tak kasat mata. Dan itu adalah pelajaran penting bagi mereka. Jadi mereka percaya bahwa di dunia ini bukan cuma sebatas makhluk hidup, tapi ada makhluk lain yang dimana mungkin mereka bersemayam dan mungkin masih penasaran. Tapi gara-gara kejadian itu pun mereka berdua akhirnya memutuskan untuk lebih sering naik ke gunung. Tapi dengan catatan, mereka belajar dari para senior. Ya secara tidak langsung ya dari abangnya dan teman-teman abangnya. Dimana mereka pun akhirnya jadi pendaki-pendaki yang bisa dikatakan jadi tim rescue, jadi akamsi, jadi tim SAR di kaki Gunung Sindoro. Dan sampai akhirnya cerita ini pun selesai. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini silahkan kalian ambil, yang negatif silahkan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.